belakang GNB. Dunia pasca perang dunia kedua terbagi pengaruhnya menjadi dua kekuatan besar. Amerika Serikat yang membawa ide liberalisme dan sistem kapital, melawan Uni Soviet yang menggunakan sistem otoritarian dan ekonomi komunis. Kedua negara ini berupaya memperbesar pengaruhnya ke negara-negara korban perang dan negara baru. GNB dilatar belakangi oleh ketidakinginan negara-negara baru ini yang merasakan kembali penjajahan seperti hanya sebelum perang. Mereka menginginkan independensi serta kebebasan dalam menjalankan pemerintahan sendiri. GNB awalnya pertama kali digunakan oleh Jawaharlal Nehru pada konferensi Kolombo tahun 1954 sebagai prinsip untuk menjaga perdamaian antar negara. Gerakan ini baru dimulai 1 tahun kemudian pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Tujuan dari organisasi GNB seperti yang dicantumkan dalam Deklarasi Havana pada tahun 1979, yaitu menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas nasional, keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang segala bentuk agresi militer dan juga segala bentuk blok politik. Namun, tujuan utama dari organisasi GNB yaitu mengupayakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kedaulatan, kemerdekaan nasional, dan juga integritas negara Amerika. Indonesia yang pertama dalam GNB, yaitu Indonesia menjadi salah satu negara yang memprakarsai pendirian gerakan non-blok. Hal tersebut diwakili oleh Presiden Soekarno selaku pemimpin negara pada saat itu. Selain Indonesia, terdapat 4 negara lainnya yang mempelopori pendirian GNB. Keempat negara tersebut adalah Mesir, Yugoslavia, India, dan Ghana. Para pemimpin negara tersebut melaksanakan pertemuan di kota Belgrade, Yugoslavia pada tahun 1961. Pertemuan ini meresmikan didirikannya gerakan non-blok. Pemimpin pertama GNB ini diberikan kepada Presiden Yugoslavia, yaitu Josip Broz Tito. Peran yang kedua, Indonesia pernah menjadi pemimpin gerakan ini pada tahun 1991. Presiden Soeharto selaku Presiden RI saat itu terpilih menjadi ketua gerakan non-blok. 3. Penyelenggara KTT-X gerakan non-blok. Pada saat Indonesia menjabat pemimpin GNB, Indonesia berhasil menyelenggarakan KTT-X GNB. KTT tersebut bertempat di Jakarta, Indonesia dan dihadiri oleh 106 negara. KTT-X GNB dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 6 September 1992 dengan Ketua Presiden Soeharto. Dari KTT ini menghasilkan Jakarta Message. Pokok-pokok penting dari pesan Jakarta Message adalah 1. GNB berhasil membantu memperbaiki iklim politik internasional pada akhir Perang Dingin. 2. GNB akan membentuk kelompok untuk memainkan peran penting dalam membangkitkan kembali restrukturisasi dan demokratisasi PBB. 3. Menyatakan perang terhadap keadaan di bawah perkembangan kebodohan dan kemiskinan. 4. Memecahkan masalah-masalah dunia berdasar pada asas keadilan. Indonesia menjadi negara yang juga ikut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga memperjuangkan hak asasi manusia dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Salah satunya adalah peran penting Indonesia dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1990. Manfaat GNB bagi Indonesia. Manfaat GNB bagi Indonesia tentunya sangat banyak. Oleh karena itu, mereka dapat bagi dalam beberapa bidang. Yang pertama, pada bidang politik. Pada bidang politik, mereka membantu kita untuk mendukung proses demokratisasi dan pemerintahan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, mendorong penghormatan perlindungan serta pemajuan hak asasi di Indonesia. Yang kedua, pada bidang ekonomi dan keuangan, yaitu dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, meningkatkan kemampuan iptek, dan meningkatkan kapasitas nasional, mendatangkan bantuan teknis, grant, dan bantuan lain yang tidak mengikat. Lanjut pada bidang sosial budaya, yaitu mereka dapat menciptakan saling pengertian antar bangsa, meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan, mendorong pelestarian budaya lokal dan nasional. Yang terakhir, bidang kemanusiaan. GNB dapat mengembangkan early warning system di wilayah rawan bencana, membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana, mewujudkan citra positif di Indonesia di masyarakat internasional, dan mendorong pelestarian lingkungan hidup. Kesimpulan dari yang teman-teman saya telah jelaskan tentang gerakan non-blok, kesimpulan yang bisa saya dapatkan adalah dimulai dari latar belakang dibentuknya gerakan non-blok. Karena perang yang terjadi antara Amerika dan Uni Soviet yang ingin pengaruhnya tersebar ke negara-negara korban perang dan negara baru. Oleh karena itu, negara-negara baru tidak ingin mereka dijajah kembali.
Tujuan dibentuknya gerakan non-blok adalah untuk membuat anggota negara non-blok itu tetap merdeka, berdaulat, dan bisa menentukan nasib negaranya sendiri. Manfaat gerakan non-blok bagi Indonesia ada di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Peran Indonesia di gerakan non-blok adalah sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok dan pertemuan pertamanya di Yugoslavia pada 1961 untuk meresmikan gerakan non-blok, dan pemimpin pertama gerakan non-blok adalah Presiden Yugoslavia, yaitu Josip Broz Tito. Indonesia pernah menjadi pemimpin gerakan ini pada tahun 1991 pada masa pemerintahan Soekarno. Pada saat itu Indonesia menyelenggarakan KTT X Gerakan Non-Blok di Jakarta pada tanggal 1 sampai 6 September 1992.